Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dik Kriramdani. I'm 30 years old from Jakarta, Indonesia. On October 2024, the elected President Prabowo Subianto and the elected Vice President Gibran Rakabuming Raka, Republic of Indonesia, have been inaugurated at the Senayan MPR Building, Jakarta. Military background and proud, I congratulate you on the election of the President and Vice President of the Republic of Indonesia. My hope is that the Indonesian people will be more prosperous, live in harmony and peace. Once again, I congratulate the elected President Prabowo Subianto and Vice President Gibran Rakabuming Raka of the Republic of Indonesia 2024-2029. Thank you so much. Halo semuanya, saya Diga Fikri Ramdhani. Kali ini kita bahas mengenai simple present. Apa sih simple present itu? Simple present itu ialah kalimat yang menyatakan fakta atau kejadian yang akan terjadi ataupun kegiatan sehari-hari kita yang berulang-ulang yang akan yang biasa kita lakukan. Mari kita akan bahas. Di sini simple present kita mempunyai contoh dua kalimat. I buy book, he buys book. Manakah kalimat yang berbeda? Kita akan bahas ya. Kalimat yang berbeda ialah yang pertama ada I buy book, he buys book. Yang berbeda ialah terdapat huruf S pada kata buy. Mengapa demikian? Karena subjeknya adalah he, kita akan tambahkan menjadi buys karena subjeknya ialah he. Jadi verb-nya ditambahkan s menjadi he buys a book. Berikutnya kita akan bahas mengenai kata kerja berakhiran huruf s, c atau sh. He goes to school. Dia pergi ke sekolah. Contoh kalimat ini berawal he dan berakhiran huruf s. Jadinya he goes to school. Berikutnya, kita akan bahas kalimat negatif. Di sini kita mempunyai dua kalimat ialah I don't buy a book. Kalimat kedua, he doesn't buy a book. Jika he subjeknya menggunakan he, she atau it, kita menggunakan doesn't plus not. Kemudian, setelah kata buy, kita tidak perlu menambahkan huruf s karena sudah menggunakan doesn't plus not. Kita akan kembali ke verb awal, yaitu dengan kata buy. Berikutnya kita akan bahas mengenai kalimat kapan kita menggunakan simple present yang kita gunakan seperti keseharian kita ataupun sesuatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang atau rutinitas kita yang biasa kita lakukan. Yang kedua, ada penanda waktu dari kalimat ini adalah always, every week, every day, every afternoon, something, and sometimes. Di sini kita mempunyai contoh kalimat yang biasa kita lakukan secara berulang-ulang. Kita di sini mempunyai kalimat ialah yang pertama ada my father goes to office every day at 7 o'clock. Manakah kata yang penanda waktu pada kalimat ini yang dilakukan secara berulang-ulang kegiatannya? Ya, betul. Every day. Di sini kata-kata ada penanda waktu dari kalimat ini adalah ada seperti always, every week, every day, every afternoon, something, and sometimes. Jadi kalimatnya my father goes to office every day at 7 o'clock. Berikutnya kita akan bahas mengenai simple present yang menyatakan fakta atau kebenarannya yang sudah diakui pada layak umumnya. Yang pertama ada kalimat chili is spicy. Cabai itu pedas. Yang kedua ada fire is hot. Api itu panas. Berikutnya kita akan menggunakan contoh kalimat perintah atau larangan. Close the door. Tutup pintunya. Kalimat kedua, open the window. Buka jendelanya. Berikutnya kita akan menggunakan contoh sampaikan kalimat yang biasa kita gunakan
pada masa depan ataupun masa jangka waktunya yang dekat dengan sekarang. Artinya kejadian tersebut yang akan segera terjadi. Kita memiliki contoh ialah the party starts soon. Pesta akan segera dimulai. Contoh kedua, the second train arrives the night at 6 o'clock. Kata kedua tiba malam hari pada pukul 6. Berikutnya yang terakhir kita mempunyai exercise. Manakah kata-kata tersebut yang salah pada kalimat yang akan kami sampaikan? Di sini kita mempunyai we goes with my brother. Kata yang salah ialah cukup dengan kata go, tidak perlu menambahkan kata akhiran s. Mengapa demikian? Karena subjeknya itu berawalan we, bukan he. S itu bisa kita gunakan jika berawalan subjeknya adalah bisa he, she, atau it. Jadi kalimat yang benar ialah we go with my brother. Kita pergi dengan saudara laki-laki. Jadi kita ingatkan kembali lagi, we goes with my brother. S-nya itu kita tidak perlu menambahkan huruf S karena di sini subjeknya awalannya S itu bisa digunakan hanya untuk subjeknya he, she, it. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.